Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ikram dari kelompok 13, yaitu membahas tentang tasawuf dalam Islam. Oke, langsung saja. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi berhati mulia. Pengertian terminologi. 1. Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah, atau keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Yang kedua, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Sufi besar dari Afrika Utara, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Ketiga, Ibnu Khaldun mendefinisikan tasawuf adalah semacam ilmu syariah yang timbul kemudian dalam agama. Asalnya ialah bertekun ibadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap kepada Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kelezatan harta benda dan kemegahan, dan menyendiri menuju jalan Tuhan dalam khalwat dan ibadah. Lanjutannya, jadi tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dari definisi tentang tasawuf di atas diperhatikan dan dipahami secara utuh, maka akan tampak selain berorientasi spiritual, tasawuf juga berorientasi moral. Dan dapat disimpulkan bahwa basis tasawuf ialah penyucian hati dan penjagaannya dari setiap cedera, dan bahwa produk akhirnya ialah hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dan Allah. Lanjut, tasawuf dalam Islam. Tasawuf dalam Islam, para pengkaji tentang tasawuf sepakat bahwasannya tasawuf berasaskan kezuhudan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebahagian besar dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kezuhudan ini merupakan implementasi dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berorientasi akhirat dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan, yang bertujuan untuk mensucikan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ancamannya, mengharap rahmat dan ampunan darinya, dan lain-lain. Lanjutannya, meskipun terjadi perbedaan makna dari kata sufi, akan tetapi jalan yang ditempuh kaum sufi berlandaskan Islam. Di antara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan urgensi kezuhudan adalah dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut: "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Surah Asy-Syu'ara. Lanjutannya artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Quran Asy-Syu'ara ayat 20. Fungsi tasawuf dalam masyarakat Islam. Salah satu proses islamisasi yang terjadi di Asia Tenggara adalah tasawuf. Peranan tasawuf ini tidak dapat dilupakan dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di Asia Tenggara.
Kaum sufi itu ibarat pakar psikologi yang menjelajahi segenap penjuru negeri demi menyebarkan kepercayaan Islam, demi kemampuan memahami spirit Islam sehingga dapat berbicara sesuai dengan kapasitas atau keyakinan dan budaya audiensinya. Lanjut, tasawuf memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim karena ia merupakan jalan atau proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan masih adanya orang lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan. Sejarah tasawuf Islam. Tasawuf baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in. Tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu sangat stabil. Selain itu, dari sudut pandang akal, jasmani dan rohani yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara imbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Pada masa Rasulullah SAW, Islam tidak mengenal aliran tasawuf, dan pada masa sahabat dan tabi'in, generasi setelah sahabat, mereka itu menuntut ilmu dari para sahabat. Kemudian datang setelah masa tabi'in suatu kaum yang mengaku zuhud, yang berpakaian suf atau berpakaian dari bulu domba. Maka karena pakaian inilah mereka mendapat julukan sebagai nama bagi mereka, yaitu sufi, dengan nama tarekatnya tasawuf. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriyah, tasawuf kembali menjalani babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam, berawal dari perbincangan seputar akhlak dan pekerti. Mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya, dan dari sini muncul tema-tema semacam makrifat, fana, zauq. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud, untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tasawuf terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya sangat jelas dan gamblang. Tasawuf merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangunan syariah. Bahkan ia merupakan ruh, hakikat, inti dari syariah. Perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriyah disebut sebagai fase kezuhudan. Baru pada abad ketiga dan keempat Hijriyah disebut sebagai fase tasawuf. Kemudian pada abad kelima Hijriyah dikenal sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.